Oke teman-teman, kita kembali lagi sekarang di bagian analisisnya ya. Bagian analisisnya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi biasanya kalau sudah mulai menganalisis, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya masuk ke report supaya saya bisa dapat visualisasi seperti yang teman-teman lihat ini. Kemana aja kita belanja gitu. Belanja iklan nih arahnya ke mana supaya kita tahu alokasinya itu kemana. Yang biasanya saya lakukan itu adalah saya masuk ke bagian placement. Ya ini contohnya nih, saya bagi nih. Kita kan belanja ke Facebook itu di berbagai macam placement ya. Feed, kemudian Reels, native banner, interstitial, Instagram Reels, Stories, dan in-stream video. Di sini belum muncul threads ya di saya yang ini. Campaign tersebut gitu. Campaign yang ini belum ada yang menggunakan threads karena masih baru. Sedangkan ini adalah campaign saya yang lama banget gitu. Oke, kita pelajari ya. Jadi pertama impresi di tanggal 25 Mei. Kita lihat placement terbesar di mana. Nah, ini placement terbesarnya itu adalah sampai tanggal 29 masih di feed ya, biasa. Nah, kemudian masuk ke ganti bulan ke tanggal 1 gini. Ini biasanya memang CPM murah. Saya nggak tahu kenapa, atau mungkin juga ini Idul Adha. Kemudian CPM turun sehingga saya bisa utilisasi screen lebih banyak. Ini feed saya naik di sini. Juni tanggal 2. Jadi feed saya naik. Ya, ini teman-teman lihat, perhatikan di bagian yang ini. Feed saya naik. Nah, tiba-tiba sini ya. Begitu feed saya naik, di bawah ini adalah CPM. CPM saya murah ya. Ini masih normal ya. Tetap normal di sini. Tiba-tiba something happen nih. CPM saya naik tajam. Nah, yang naik mana ini yang naik? Ini kan sini ya. Ini yang native banner ya. Tiba-tiba naik. Di sini sempat nih. Ini sepertinya di sini udah mulai ada aba-aba nih yang saya nggak ngeh ya. Di sini angka CPM untuk sebuah placement yang itu native banner interstitial ada sedikit anomali, naik dia lebih mahal. Oke. Mungkin placement tertentu gitu di situ mahal, tapi di sini tiba-tiba jadi menguasai nih, jadi mahal banget. Oke, saya pengen lihat nih, ini kan data impresi, data CPM ya, saya pengen lihat data spending saya, duit saya tuh larinya kemana aja. Oke, kita ganti dulu sebentar ya, kita ganti dulu CPM. Oke, jadi kita lihat grafiknya tuh impresi versus spend. Nah, sinilah mulai terjawab kenapa gitu. Yang tadinya saya udah enak-enakan nih mau scaling ya, karena liburan tuh biasa saya scaling. Di sini saya biasa scaling liburan 28, 29, masuk tanggal 30 udah mulai. Ini udah aba-aba nih. Ini warna biru muda ini kan dia fit ya, fit. Udah aba-aba naik. Budget sudah mulai teralokasikan ke sini. Ya, di sini juga sudah mulai, ya ini mulai screen naik di feed. Feed itu berarti Facebook feed, kemudian Instagram feed di situ. Nah ini naik nih, lagi bagus sih sebetulnya. Awal Mei ini memang kita udah prediksi ini bakal scaling nih kita. Udah nih masuk tanggal yang tadi saya ceritakan, tiba-tiba saya kena santet itu. Di sini ada yang menyodok nih, ya. Gini tiba-tiba menjadi menghabiskan budget saya di sini. Ini yaitu adalah native banner and interstitial. Jadi tadi yang saya ceritakan spendingnya kemana aja larinya. Nah ini 4,6 juta larinya ke native banner interstitial alias audience network ya. Ini audience network nih. Native banner ini jadi dia iklannya muncul di aplikasi Android gitu, di banner-banner web lain gitu, partner-partner gitu. Jadi monetization ya. Jadi sisi sebelah sananya Meta Ads gitu. Jadi kita bayar iklan, kemudian ada orang yang menyediakan space untuk dipasang iklan kita. Nah, itu dia native ini, native banner. Ini dia menyodok di tikungan 4,7. Tanggal 6. Terus masuk tanggal 7 karena di sini menyalip di tikungan, saya nggak ngeh di sini ya, bablas, bleng. Berapa yang dimakan? 15 juta. Ya, 15 juta dia makan native banner interstitial ini.
Plus dia mulai membuat Meta berpikir bahwa oh yang ternyata lebih gacor adalah di audience network. Maka apa yang terjadi? Feed saya diambil budgetnya. Budget yang harusnya tayang di feed itu diambil, drop ke 2,2 juta. Budget yang di native banner interstitial ini naik jadi 16 juta. Tadinya dia di 15 naik ke 16 juta, besoknya naik lagi ke 17 juta. Budget feed saya makin habis, screen saya habis di sini. Ya, karena harusnya saya punya budget untuk ke feed yang mayoritas seperti di sini. Harusnya saya bisa mulai nyerok, ternyata saya nggak nyerok nih di impresinya di sini. Ini terjawab kenapa? CPM-nya mahal banget, naik terus. Ya, CPM-nya kan dia murah ini. CPM-nya kan dia mahal karena di bagian audience network ini, ya yang banner ini impresinya hanya 614. Perhatiin tuh. Saya nggak bisa gerakin kursornya ya. Jadi teman-teman perhatiin sendiri. Di bagian yang ini aja nih biar kelihatan clear nih. Nah, di sini aja nih. Ya. Lihat native banner amount spend-nya adalah 15 juta. Tapi impresi yang saya dapat itu cuma 24.000. Bandingkan dengan feed, saya dapat 225.000. Harusnya kalau ini kejadiannya adalah saya nggak kena, dalam tanda kutip saya nggak kena santet. Ini saya udah nyeroknya udah nggak karu-karuan nih. Gede banget nyeroknya. Kenapa? Karena feednya sangat murah. Teman-teman perhatiin ya, feed yang saya bayar 4 juta aja itu saya dapat feed impresinya tuh dapat 225.000 ya. Budget 4 juta saya dapat 225.000. Apa yang terjadi jika 4 juta itu ketambahan yang 15 juta yang dimakan sama audience network. Jadi kan feed saya bisa jutaan kan di situ kan. Yang harusnya saya jutaan saya nggak jutaan. Nah, tapi hanya dapat di 225.000. Yang ngabisin budget saya itu adalah si native banner interstitial yang 15 juta saya bayar hanya untuk 24.000 screen. Yang mana kenapa Meta mengarahkan ke sana? Karena ini saya mau nunjukin yang satunya lagi nanti ya. Nanti akan kita jawab karenanya. Tapi yang jelas dia akan menyerap. Dia menyerap nih terus. Ya, audience network terus terserap di sini. Sampai saya ini saya matiin di sini tanggal 11. Wah gila ini nggak bener nih, saya matiin tuh audience network. Ya sebenarnya di sini saya sudah matiin ya. Saya di sini tuh udah matiin tuh. Kayak ini masih ada sisa-sisa. Terus dia mulai nggak ngambil karena audience network saya matikan gitu. Nah kenapa dia terus-terusan habis? Kenapa dia bisa menyerap sebagus ini gitu ya? Kira-kira coba kita lihat ya. Add to cart, ini sih metrik yang biasa saya pakai ya. Kita lihat add to cart per LPV. Oh nggak muncul, sorry, nggak bisa muncul ya. Saya nggak bisa muncul. Ini saya biasanya ngerjainnya di Cloudy. Saya tarik dulu datanya, terus saya kerjain ulang gitu. Karena di sini ya gini-gini nih. Ini yang custom nih, kayak custom begini dia nggak bisa kita munculin. Coba ya saya cari ada nggak yang mendekati. Misalkan CTR aja. Mungkin CTR link ya. Siapa tahu ini mendekati. Kita ganti dengan ini. Coba. Ini sama-sama metrik micro conversion. Nah, coba kita lihat apakah menunjukkan data. Nah, ini. Lihat ya. Kenapa dia menghabiskan spend saya? Ini di sini. Ini berarti cocok. Ini saya barusan buka nih teman-teman. Saya barusan buka metrik ini. Di sini pas bikin video ini. Tapi ini menegaskan bahwa micro conversion itu menentukan sekali serapan budget kita. Di sini ter-reinforce nih tanggal 3. Ini mungkin kayaknya ada percobaan nih dari tukang santetnya. Saya dapat CTR 14% di native banner. Tek gini. Ini sebuah signal buat Meta. Dia mulai ngabisin budget saya di sini di cuma 700.000, tapi saya dapat CTR 14% di sini. Sementara sebelumnya mungkin saya hanya dapat 5% gitu kan.
Apa lagi nih? Kok nggak muncul yang lain ya? Sorry. Facebook notification, search result. Oke, nggak apa-apa lah. Mungkin nggak bisa ngemunculin ya. Harusnya ini bisa ngemunculin nih feednya berapa. tapi nggak apa-apa. In-stream video, Instagram Reels, harusnya dia bisa ngemunculin nih. Tapi nggak apa-apa. Ini saya ingin menunjukkan bahwa ketika spendnya naik di sini ya. Ini spendnya naik di sini, native banner interstitial, ngambil budget kita di placement. Dia ter-reinforce. Kenapa dia ngabisin budget? Karena di sini ada fenomena bahwa iklan kita itu ternyata works dalam tanda kutip. Ya, dengan CTR yang sangat tinggi, di placement tersebut. Jadi tiba-tiba placement itu Instagram Reels hanya 1%, in-stream video hanya 1%, rewarded video hanya 2%, ya, search result hanya 1%, native banner and interstitial 21%. Otomatis Meta itu kan berarti berpikir, oh ini bagus nih. Algoritma itu di dalam tanda kutip dihack sehingga masuk dia ke situ semua. Karena memberikan respon yang bagus. Bahkan ketika ini yang saya mau munculkan tadi tapi dia nggak muncul ya. Bahkan ketika dia sudah berada di dalam website saya, ini website ya. Seluruh konversi di dalamnya itu memberikan signal positif. Semuanya ngisi form, kemudian cut rate-nya sangat bagus, ya. Semuanya ngisi semua, akhirnya budget kita seluruhnya diserap oleh si placement tersebut. Gitu. Si placement ini ya, nih. Nih, berarti di native banner and interstitial ini. Nah, oke. Terjawablah sudah dari saya ngeliat grafik ini. Oke, berarti ini saya lagi kena hack. Dalam tanda kutip saya lagi kena hack, yaitu siapa yang ngehack? Yaitu orang yang berada di sisi sebelah kita. Kita kan bayar iklan nih, kayak di Google Ads kita bayar iklan. Di seberangnya itu ada sisi monetization. Monetization itu yang dia dapat iklan dari yang dia dapat bayaran dari Facebook dengan memberikan sebuah placement tertentu yang Facebook masang di situ. Kalau seandainya terjadi konversi, dia dibayar sama Facebook. Jadi sisi sebelahnya pengiklan gitu. Kalau Google Ads tuh kayak AdSense ya. Google AdSense-nya yang di seberang sananya. Kalau Anda bikin website kemudian masang tempat-tempat yang buat iklan Google Ads yang tayang, nah itu dia di situ tuh posisinya. Hanya ini ekosistemnya ada di Facebook. Berarti ada orang tertentu yang ngerti gimana caranya melakukan clickbait sehingga membuat si placement itu menarik buat orang, entah dia ngelakuin apa di situ, gimmick apa, janji apa di situ, sehingga orang yang masuk di situ itu mau untuk mengisi form sampai itu selesai. Nah, ini yang jagonya sisi monetization. Ini black hat-nya di sisi monetization. Jadi budget iklan saya habis itu sebagian besarnya itu diambil oleh mereka di sisi yang seberang sana gitu, yang monetization. Jadi ketika saya nyetop iklan ya udah stop dia bayaran. Dia harus mungkin dia nyerokin iklan-iklan orang lain, dan bisa jadi iklan Anda nih yang keserok nih. Bisa jadi kalau Anda ngelihat fenomena yang ini tapi Anda nggak ngeh, iklannya kecil-kecil. Saya jadi ngeh karena budget iklan saya gede ya, kerasa banget gitu di situ. Kerasa buat kerasa buat tim gitu. Jadi kelihatan, dan keanehannya itu kelihatan, terasa di CS juga kelihatan. Kalau misalkan iklan Anda 100-200 ribu sehari, mungkin nggak begitu kelihatan fenomena ini. Tapi coba aja di breakdown persis dengan apa yang saya lakukan ini di sini. Oke ya, gitu. Jadi kesimpulannya adalah iklan saya itu kena santet. Yang nyantet ya di sisi sebelah sana. Dan fenomenanya tadi seperti saya ajarkan problem solvingnya ya, itu adalah dengan cara seperti ini gitu. Mudah-mudahan Anda ngerti. Kalau nggak ngerti Anda bisa ulang-ulangin aja apa yang saya maksud di video ini. Ini cara nampilinnya, Anda tinggal ke reports. Tapi saya mohon maaf nggak bisa di japri ya kalau untuk anak bukan kakak. Kebetulan saya buat ini ya udah untuk general di Skalef aja, tim untuk anak-anak Skalef. Ini juga saya tayangkan di kakak. Jadi kalau Anda member kakak silahkan tanya materi ini, silahkan tanya di Facebook aja. Di Facebook. Silahkan tanya di Basecamp. Silakan tanya di Basecamp sesuai dengan di mana materi ini saya letakkan. Kalau buat teman-teman yang bukan member kakak, mohon maaf saya nggak bisa jawab pertanyaannya. Untuk menghormati teman-teman yang sudah ada di kakak dan sudah mengeluarkan cukup dana untuk bisa problem solving atau tanya jawab
yang lebih detail mengenai Meta Ads mengenai Meta Ads dengan saya dan Agan Halid. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan memberikan insight buat Anda. Jadi menurut saya sih ini harusnya memberikan insight ya. Anda harus mulai memperhatikan di mana iklan Anda ditayangkan. Jangan asal pasang-pasang aja. Kalau memang ada sesuatu yang error, ya itu harus segera diselesaikan. Saya udah ngasih banyak sekali clue. Kalau Anda ada yang nggak ngerti, Anda bisa googling, Anda cari di Facebook, Anda cari di YouTube, Anda cari di mana, banyak sekali materi yang mengajarkan term-term yang mungkin Anda belum ngerti, yang saya ungkapkan di sini, ya Anda bisa belajar secara mandiri di situ. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.